Ekosistem pesisir memiliki peran sangat besar dalam menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya. Gelar sebagai salah satu pemilik keanekaragaman hayati tertinggi di dunia dimiliki oleh Indonesia. Baik ekosistem juga sumber daya di dalamnya merupakan sebuah tanggung jawab yang besar. Ekosistem pesisir tidak selalu memiliki kondisi yang baik, maka pengelolaan dan pemantauan harus terus dilakukan untuk menjamin terpenuhinya kualitas dan kuantitas sebuah ekosistem. Di antara ekosistem yang ada di wilayah pesisir, terdapat dua ekosistem penting, yaitu ekosistem mangrove dan ekosistem lamun. Sebagian kecil dari besarnya kelimpahan mangrove dan lamun di Indonesia dapat kita temukan di kawasan konservasi perairan nasional, Taman Wisata Perairan Kepulauan Anambas, dan laut sekitarnya, yang dikelola oleh Loka KKPN Pekanbaru di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Halo Sobat Konservasi, tadi sudah dijelaskan mengenai arti penting ekosistem mangrove dan lamun. Oleh karena itu, LKKPN Pekanbaru melakukan monitoring secara rutin kedua ekosistem tersebut di dalam kawasan konservasi perairan nasional. Untuk mangrove, kita sudah mulai monitoring dari tahun 2015, kemudian untuk lamun kita sudah mulai dari tahun 2016. Dari data yang ada, kita akan melihat tren apakah ekosistem tersebut itu naik atau turun. Nah, kalau turun tentu kita harus cari tahu apakah penyebabnya. Apakah kita perlu melakukan pembatasan aktivitas pemanfaatan di sekitar ekosistem tersebut, kita melakukan sosialisasi di daerah tersebut, atau kita perkuat pengawasan pemanfaatan ruang di daerah tersebut. Nah, kalau kondisinya naik, kebetulan seperti mangrove, tutupannya sudah 84%, kondisinya sudah rapat dan sangat baik. Nah, kita coba dorong ini pemanfaatannya untuk masyarakat sekitar. Selain fungsinya untuk spawning ground, feeding ground, kemudian nursery ground yang manfaatnya untuk sumber daya ikan, nah ini juga punya potensi lainnya seperti untuk wisata. Wisata ada trekking mangrove, kemudian jasa lingkungan, melihat pemandangan, kayaking, dan seterusnya. Dan juga bisa diolah sebagai bahan makanan atau sebagai bahan pewarna batik. Lamun pun demikian, lamun kebetulan kondisinya menurun sehingga kita lakukan tadi seperti yang saya jelaskan, sosialisasi dan pembatasan pemanfaatan kawasan. Nah, kawan-kawan sekalian, kalau kita sudah tahu arti penting kedua ekosistem tersebut, maka kami dari LKKPN Pekanbaru mengajak seluruh sobat konservasi dan stakeholder terkait untuk sama-sama mari kita jaga, kita lestarikan, dan kita manfaatkan kedua ekosistem tersebut secara berkelanjutan. Agar apa? Agar kita semua bisa memanfaatkan dan melihat kedua ekosistem tersebut di masa yang datang. Seperti yang kita ketahui, mangrove merupakan salah satu ekosistem alam yang unik dengan peran ekologis dan ekonomis yang tinggi. Kawasan hutan mangrove di Kepulauan Anambas memiliki peran penting bagi masyarakat di sekitarnya. Dalam fungsi ekologis, hutan mangrove berperan sebagai pemecah ombak, penahan abrasi pantai, dan pencegah intrusi air laut serta pengendali pencemaran yang terjadi di sekitar kawasan hutan mangrove. Hutan mangrove juga berfungsi sebagai rumah dari flora dan fauna yang berasosiasi di sekitar mangrove. Bahkan menjadi tempat persinggahan hewan atau biota dalam melakukan pemijahan, mengasuh anakan, serta tempat mencari makan. Atas dasar pentingnya keberadaan mangrove, maka dilakukan pemantauan agar kelestarian mangrove dapat terjaga dan memberikan dampak sesuai dengan fungsi dan perannya.
adalah contoh dari salah satu transek permanen kita, transek permanen monitoring mangrove di daerah Cimaja. Salah satu fungsi ekosistem mangrove itu adalah dia memiliki sistem perakaran yang unik dari tumbuhan-tumbuhan darat. Salah satunya dia ada berbentuk cakar ayam, kemudian ada berbentuk papan, ada berbentuk bensir yang tumbuh dari dalam tanah ke atas, sehingga sistem perakaran yang unik tadi dia membentuk satu kesatuan sehingga menjalin antara akar satu dengan akar yang lain. Itulah menyebabkan terjadinya stabilitas substrat yang ada di ekosistem mangrove ini, sehingga dia mampu untuk menahan laju abrasi yang terjadi oleh gelombang air laut. Kemudian salah satu fungsi lainnya adalah ekosistem mangrove juga menghasilkan produktivitas perikanan. Salah satunya adalah penghasil kepiting, kemudian pipapa, siput-siput, kemudian juga tempat pemijahan dan tempat pembesaran ikan. Kegiatan monitoring ini dimulai dengan persiapan dan pengarahan oleh Ketua Tim Monitoring Mangrove dan Lamun. Kegiatan monitoring dilakukan sesuai dengan standar dan pedoman monitoring. Jumlah stasiun pada kegiatan monitoring ekosistem mangrove di tahun 2021 sebanyak 12 stasiun yang tersebar di beberapa lokasi dengan kode stasiun ANBM 01 sampai ANBM 12. Serta satu lokasi calon stasiun monitoring baru, yaitu Teluk Siantan. Hal pertama yang dilakukan adalah melacak titik lokasi untuk memastikan plot yang telah dibuat di setiap stasiun permanen. Luasan plot monitoring berbentuk kuadrat dengan ukuran 10 x 10 meter persegi dengan tujuan untuk mencakup pengukuran seluruh tingkatan tegakan, pohon, sapling, dan semai. Setiap plot di lokasi pemantauan diberi tanda menggunakan cat semprot fluoresens atau penanda bahan lainnya untuk memudahkan pelacakan pada monitoring selanjutnya. Dalam kegiatan monitoring mangrove, beberapa data yang diambil sebagai bahan pengolahan diantaranya meliputi data tutupan kanopi, ukuran lingkar batang, identifikasi jenis mangrove, jumlah dan tinggi tegakan, perhitungan semai dan sampah di lokasi monitoring, serta keberadaan bentos yang ada di sekitar mangrove. Seluruh pengukuran ini berfungsi untuk mengetahui kesehatan mangrove yang ada di Taman Wisata Perairan Kepulauan Anambas. Pengambilan sampel bentos juga dilakukan untuk mengetahui bentos yang berasosiasi di kawasan mangrove. Bentos berperan sebagai pengurai bahan organik dalam sedimen yang akan digunakan oleh mangrove untuk tumbuh. Maka dari itu, kelimpahan dan keanekaragaman bentos juga menjadi salah satu tanda suksesi mangrove atau indikator kesehatan mangrove. Mungkin masih banyak yang belum familiar dengan kata lamun ataupun ekosistem lamun. Ekosistem lamun atau padang lamun merupakan salah satu komponen ekosistem pesisir yang penting selain mangrove dan terumbu karang. Sama seperti mangrove, padang lamun merupakan tempat berasosiasinya biota laut dengan menjadikan lamun sebagai tempat tinggal, mencari makan, bahkan berkembang biak. 3 komponen ekosistem pesisir saling berhubungan dalam keberlanjutannya. Maka dari itu, ekosistem lamun juga harus dilakukan pemantauan demi terjaganya kelestarian di dalam maupun dampak yang akan dihasilkannya. Lamun merupakan salah satu ekosistem penting pesisir selain mangrove dan terumbu karang. Memang pada kenyataannya bahasan terkait lamun bisa dinilai kurang seksi dibanding dengan mangrove dan terumbu karang. Namun perlu kita ingat juga, lamun memiliki peran penting bagi ekologi maupun masyarakat. Salah satunya adalah sebagai habitat ikan, habitat teripang, kemudian kepiting, dan biota-biota lainnya. Nah, kita bicara lamun di Anambas ini berdasarkan pengamatan di lapangan. Setelah kita melakukan monitoring, kita menemukan
alat tangkap masyarakat yang diletakkan di area Padang Lamun, yaitu Bubu. Nah, bisa dilihat bahwa masyarakat memanfaatkan area Padang Lamun ini untuk mendapatkan tangkapan ikan. Nah, kita juga pernah melihat di dalam Bubu itu ada ikan, kemudian ada kepiting juga. Nah, saya rasa itu semua merupakan peran penting ekosistem Padang Lamun untuk masyarakat di sekitar area Padang Lamun. Nah, tentu saja hal itu berdampak ekonomi ya bagi masyarakat. Mungkin memang manfaatnya kurang terasa secara langsung, tapi hal itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar kawasan. Ketika kita di lapangan juga kita melihat juvenil ikan yang beberapa diantaranya merupakan jenis ikan karang. Dan ikan karang sendiri merupakan target tangkapan nelayan di Kepulauan Anambas ini. Jadi bisa kita bayangkan apabila lamun ini tidak ada, juvenil ikannya tidak bisa berkembang biak dengan baik, mungkin ikan karang di Anambas ini juga akan berkurang. Monitoring ekosistem lamun Taman Wisata Perairan Kepulauan Anambas dilakukan di beberapa stasiun yang berada di dalam kawasan, yaitu Stasiun Air Asu dengan kode stasiun ANBL 01, Makam Siantan ANBL 02, Tanjung ANBL 03, dan Muntai ANBL 04. Jumlah stasiun monitoring ekosistem lamun tidak sebanyak stasiun ekosistem mangrove. Hal ini disebabkan karena kawasan lamun yang terindikasi masih sedikit. Pengambilan data monitoring lamun dilakukan menggunakan metode line intercept transect dengan menggunakan transect berukuran 50 x 50 cm persegi. Titik lead berada di sepanjang daerah observasi dan ditentukan sejauh 100 meter dengan interval pengamatan lamun setiap 10 meter. Lamun merupakan tumbuhan tingkat tinggi yang memiliki daun, batang, dan akar sejati. Berdasarkan hasil kajian monitoring, lamun di Kepulauan Anambas didominasi oleh jenis Enhalus acoroides dan ekosistem lamun juga merupakan tempat berasosiasinya sumber daya biotik dan abiotik dan bentos lainnya.